Oke, sekarang kita mulai ke pendiferensial implisit. Apa sih pendiferensialan implisit? Yaitu ketika kita melihat di sini, misal ada y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Nah, ini yang tidak wajar ya, biasanya yang kita lihat itu misalkan y sama dengan x kuadrat plus 2. Jadi kita bisa melihat eh, y sama dengan x kuadrat plus 2 bisa kita turunkan dengan ddx dari y, gampang, jadi 2x. Nah, ini seperti ini lebih gampang. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, kita nggak bisa lakukan turunannya seperti ini ya. Jadi eh, kita bisa lakukan dengan metode yang akan kita kerjakan sekarang ya. Misal di sini y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Yang pertama kita lakukan, di sini ada y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Ini ada ruas kiri dan ruas kanan. Oke, ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kita ingin mencari dx. Oke, kita ingin mencari ddx dari y, tapi bentuknya seperti ini. Mungkin agak kesulitan buat kita ya. Yang pertama, baik ruas kiri maupun ruas kanan kita beri ddx. Y pangkat 3 plus 7y sama dengan dx x pangkat 3. Nah, yang jadi masalah ini ddx turunan terhadap x, tapi di sini y, jadi nggak mungkin kita bisa lakukan. Nah, kalau ini mungkin kan, karena ini sama-sama x. Nah, caranya biar kita bisa melakukan ini, kita gunakan aturan rantai. Nah, seperti ini. ddx ini kan nggak mungkin ya kita lakukan turunan, jadi kita lakukan aturan rantainya ddx. Kita buat supaya dia nanti bisa diturunkan. Nah, biar bisa seperti ini, kita lakukan ini. Kita coba dengan menurunkannya. Yang pertama di sini kita tulis dx, kemudian dy. Nah, ini biar bisa dicoret dy. dy nya juga di sini ada dy dx. Nah, ini kita bisa pindahkan ke sini. Jadi kita bisa pindahkan ke sini dx, yang x ini kita pindahkan jadi x. Jadi ininya di dx dari y. Oke. Nah, biar gampang kita sederhanakan lagi. ddx x berarti 1 ya. Berarti sudah kita tidak gunakan lagi. Ini lebih baik taruh di depan ya. ddx dari y. dy. Nah, kalau seperti ini kita akan bisa melakukan penurunan terhadap y, karena ini dy terhadap y. Ini sama aja kan? Kita lihat. Nah, ini aturan rantai. Oke. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Kita ubah ya. Ini ddx nya ini kita ubah dengan ini dx dari y dy. Sekali lagi kok Pak, ddx nya ini bisa diubah seperti ini. Nah, ini awal mulanya dari sini. Ini kalau kita coret hasilnya ddx kan. Lihat, ini coret dengan ini dy dengan ini coret hasilnya ddx. Nah, ini gunakan aturan rantai. X nya kemudian kita pindah ke sini jadi dy dx. Nah,
Akhirnya tinggal sisa ini. Nah, ini yang ditaruh di depan, ddx dari y dy. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini kita akan bisa menurunkannya. Nah, kemudian akhirnya kita bisa menurunkannya ya, dx. Nah, ini tetap, nah, turunan dy dari y pangkat 3 plus 7y jadi 3y kuadrat plus 7 ya. Ini sama dengan 3x kuadrat. Kemudian kita bisa pindahkan dx dari y. Nah, ini pindahkan ke sini, 3x kuadrat per 3x kuadrat, sorry. Nah, ini pindah ke sini jadi 3y kuadrat plus 7. Nah, kita bisa menggunakannya seperti ini. Oke. Nah, misal contoh yang lain kita bisa lakukan, misal sini ya. Misal contoh di sini Bapak akan melihat di sini gunakan metode 1. Pertama, metode 1 kita ingin mencari 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Metode 1. Bapak fokuskan dulu. Kemudian caranya kita lihat caranya. Yang pertama, kita lihat di sini ada y dengan y, jadi kita keluarkan y-nya, jadi 4x kuadrat min 3. Nah, y-nya kita keluarkan, y 4x kuadrat min 3, kemudian sama dengan x pangkat 3 min 1. Kemudian y sama dengan ini dipindahkan jadi x pangkat 3 min 1, x pangkat 3 min 1 ini dipindahkan jadi 4x kuadrat min 3. Nah, kemudian kita bisa langsung, karena y sama dengan, jadi kita bisa dengan mudah menulis ddx dari y. Nah, ini metode satunya. Jadi kita bisa gunakan turunan dengan rumus bagi kayak gini. Jadi kalau rumus bagi kita bisa tulis, pertama yang kita turunkan, tulis dulu 4x kuadrat min 3. Nah, ini diturunkan jadi 3x kuadrat. Model pembagian turunan, jadi ini dikurang ya. Ini kurang, ini tetap x pangkat 3 min 1. Ini diturunkan jadi 8x. Kemudian kita bagi. Nah, kemudian ini dikuadratkan. 4x kuadrat penyebutnya dikuadratkan ya kalau yang model bagi. Nah, kemudian kita bisa hitung di sini, dikalikan, maka ketemu ddx dari y sama dengan 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x per ini tetap 4x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ini metode 1. Nah, kalau metode 2, ini yang tadi Bapak lakukan, 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Nah, kita bisa lakukan dengan dx baik ruas kiri maupun ruas kanan. 4x kuadrat y min 3y ddx
ddx x pangkat 3 min 1. Seperti biasa ruas kanan itu tidak ada masalah karena ini sama-sama x. Yang masalah adalah ketika di sini ada y. Jadi yang kita lakukan seperti biasa dengan menggunakan aturan rantai. Jadi kita bisa tulis kita tulis karena di sini ada y, berarti kita tadi gunakan aturan rantai ya. Jadi 4x kuadrat, kemudian kita turunkan dulu yang ini, jadi dx dari y plus y kali 8x. Ini ingat ada 2, jadi turunan dengan rumus perkalian. Yang pertama yang diturunkan adalah y-nya, ddx dari y ini, plus y kali, nah ini yang diturunkan yang kedua, plus 8x. Nah kemudian yang berikutnya minus 3 ddx dari y sama dengan ini langsung diturunkan jadi 3x kuadrat. Nah oke, karena ini ddx hanya y saja, beda kalau yang tadi ini pangkat 3, jadi kita harus menggunakan seperti ini ya. Nah kalau ini kita lihat metode 2, 4x kuadrat dx dari y. Nah ini ada 4x kuadrat min 3. Oke, ini sama ya, jadi 4x kuadrat min 3. Oke, yang sama ini jadi 4x kuadrat min 3 sama dengan 3x kuadrat. Nah ini dipindah jadi minus 8xy. Kemudian dx dari y nya seperti tinggal dipindah 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Nah biar sama dengan ini, maka karena di sini ada komponen, masih ada komponen y nya kita bisa ganti dengan seperti ini, 3x kuadrat min 8x. Nah y nya kita bisa ubah, y nya kita ubah di sini, y nya kita ubah dengan x pangkat 3 min 1 per, lihat kalau kita lihat di sini y nya kita bisa jadikan y sama dengan x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Nah kalau kita jadikan bentuk y yang ini, jadi kita ganti y nya jadi x pangkat 3 min 1 4x kuadrat min 3. Oke, per 4x kuadrat min 3. Nanti ketemu dx dari y sama dengan 12x pangkat 4 min 9x kuadrat min 8x pangkat 4 plus 8x 4x kuadrat min 3. Jadi kita ketemunya sama dengan 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x per 4x kuadrat min 3 kuadrat. Nah sama hasilnya. Oke.
Jadi bisa kita gunakan metode 1 maupun metode 2. Oke, terima kasih.